Hasan rahimahullah rahmatullah. Memang misi dan visi dalam mendirikan jamiah di dalam pondok pesantren Darul Dakwah dikarenakan banyak di antara murid-muridnya setelah selesai kelas 3 SMA kemudian dia pamitan berhenti. Ketika ditanya katanya mau meneruskan studinya di luar sana untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karenanya maka timbul kemudian keinginan dan hasrat yang besar untuk mendirikan jamiah di dalam pondok pesantren Darul Dakwah ini dengan harapan beliau bisa mencetak para mahasiswa yang santri dan santri yang mahasiswa, dan itulah yang dibutuhkan dan diperlukan menghadapi tantangan milenial pada era milenial ini. Dan alhamdulillah kami selaku penerus dan juga terutama Abuya Al-Habib Zain berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan keinginan Abuya Habib Hasan Baharun, sehingga alhamdulillah sekarang di IAI Dalwah sudah ada program S1, S2 sampai S3. Dan alhamdulillah pula tanggapan masyarakat sekarang ini sangatlah besar ya, karena memang kita melihat banyak bahkan orang tua yang sudah mulai khawatir meletakkan anak-anaknya di universitas dalam kehidupan yang sangat bebas begitu, apalagi tanpa terkontrol pendidikan akhlaknya, sehingga membuat banyak di antara mereka yang khawatir. Sehingga kalau di sini alhamdulillah kebanyakan mahasiswa kita itu adalah lulusan dari aliyah kita sendiri, dan kebanyakan di antara mereka itu atau sedikit sekali yang enggan untuk meneruskan pendidikan tingginya di universitas di luar pondok pesantren, alhamdulillah. Dan begitu pula kita juga patut untuk bersyukur kehadirat Allah SWT, karena para mahasiswa kita di luar sana banyak sudah berkiprah, bahkan kiprahnya itu dengan tingkat nasional ya, baik itu di ibu kota maupun di provinsi-provinsi, baik mereka sebagai para pedagang atau akademisi atau eksekutif, dan juga bahkan ada yang sudah masuk ke dalam edukatif dan lain sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwasanya prospek IAI Dalwah ini ke depan ini sangatlah besar. Oleh karena itu maka kita harus memeliharanya dan merawatnya serta mengawalnya. Dan mungkin pengawalan yang paling ketat, yang paling utama itu dalam niat yang solihah, ditambah lagi materi-materi yang diberikan oleh orang-orang yang penuh dengan keikhlasan, sehingga ilmu itu benar-benar ikhlas. Karena memang yang bermutu, yang bermanfaat dari Dalwah ini bukan fasilitasnya, bukan kapasitas keilmuannya, tidak, tapi keikhlasannya dan pendidikannya serta tarbiyahnya. Oleh karena itu saya berharap ke depan para mahasiswi kita lebih berperan di dalam masyarakatnya, sehingga benar-benar harapan Abuya Habib Hasan terrealisasi di dalam pendidikan IAI Dalwah ke depan. Dan kita berharap insyaallah dengan besarnya tanggapan masyarakat kepada IAI Dalwah ini, kami berharap ke depan kita tingkatkan menjadi Universitas Dalwah, sehingga pondok pesantren Darul Dakwah yang ada universitasnya ini menjadi lebih berkiprah, lebih bermanfaat, lebih bermartabat, lebih bisa diterima, lebih bisa membuka lapangan-lapangan kerja, lapangan-lapangan usaha, lapangan-lapangan keilmuan dan sebagainya, sehingga kita termasuk yang berkontribusi di dalam negeri ini, terutama kita mengenang para pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan Indonesia, kemerdekaan Indonesia ini dengan darah dan juga harta mereka, bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan. Jadi IAI Dalwah bisa menjawab semua tantangan dan kebutuhan masyarakat di era milenial ini, dan semoga itu terlaksana dan semoga diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Institut Agama Islam Darul Dakwah
adalah perguruan tinggi yang terpadu, yang mana syarat pertama untuk mendaftarkan di perguruan tinggi ini harus sudah resmi menjadi santri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Hal ini sesuai dengan keinginan dan cita-cita pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah, yaitu almarhum Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang kemudian dilanjutkan oleh putra beliau Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun untuk mencetak sarjana yang berjiwa santri dan santri yang sarjana. Sebagai wujud keterpaduannya adalah semua kegiatan mahasiswa yang semuanya bersatu santri tersebut, dari mulai bangun pagi hingga menjelang istirahat malam hari, yang selalu dibimbing dan diasuh oleh para pengurus dan ustadz pondok, merupakan bagian dari proses pendidikan, selain kegiatan akademis yang dibina oleh dosen dan pengurus tenaga kependidikan di dalam kampus. Konsekuensinya adalah biaya pendidikan yang dibutuhkan dalam memastikan suksesnya pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, mulai dari biaya operasional pendidikan, biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, benar-benar dipenuhi oleh yayasan sebagai pemilik dan penyelenggara lembaga pendidikan ini, selain tentunya dana yang diperoleh dari mahasiswa dan masyarakat. Untuk itu, yayasan telah membuka berbagai unit usaha sehingga anggaran yang diajukan akan bisa dipenuhi sebagaimana yang diharapkan. Di antara unit usaha yang dibuka oleh yayasan adalah Dalwah Hotel yang terdiri dari 60 kamar lebih, kemudian 3 ruang pertemuan dan juga restoran. Yang kedua, Dalwah Mart yang menyajikan berbagai kebutuhan warga pesantren dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga ada Dalwah Roti yang menyajikan berbagai pilihan rasa dan jenis roti dan kue. Yang keempat ada Dalwah Collection, di mana di sana diproduksi busana muslim dan sarung dalwah. Yang kelima ada Dalwah Water yang merupakan kebutuhan pokok harian pesantren, selain pada untuk acara-acara besar dan juga berbagai acara yang dilaksanakan oleh alumni di berbagai daerah. Yang keenam, percetakan dalwah. Percetakan ini mencetak berbagai kitab yang dibutuhkan oleh santri dan juga buku ajar yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dan juga untuk mencetak berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen. Yang ketujuh ada Dalwah Tenda, di mana di sini disediakan terop dengan berbagai ukurannya, kemudian ada panggung rigging dan lighting dan sebagainya. Yang delapan, Dalwah Laundry. Dalwah Laundry yang ada di yayasan ini hanya melayani untuk kebutuhan santri, yang mana santri pada saat ini sudah berjumlah lebih dari 10.000, sehingga sudah cukup untuk dijadikan sebagai pemasukan untuk lembaga ini. Yang kesembilan ada Dalwah Catering. Dalwah Catering ini lebih mengutamakan untuk menu masakan khas Timur Tengah, yang kebetulan sebagian besar dari ustadz-ustadz di sini adalah lulusan Timur Tengah, sehingga kebutuhan mereka bisa kita penuhi melalui Dalwah Catering. Yang ke-10 ada Dalwah Property yang sudah berjalan beberapa tahun, di antaranya sudah pernah dibangun di Kota Pasuruan dengan berbagai tipe yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ke-11 ada Dalwah Tour and Travel yang melayani perjalanan umroh, haji, dan ziarah berbagai event termasuk ziarah Wali Songo dan sebagainya. Yang ke-12 ada DFC, Dalwah Fried Chicken, yang termasuk
unit usaha yang masih tergolong baru. Ini sangat disenangi oleh santri karena kebetulan santri kita yang tinggal di dalam pesantren sering mengadakan acara-acara dan kadang-kadang untuk berbuka bersama sama teman-teman mereka. Selanjutnya, yayasan juga memberikan hak otonomi kepada pihak perguruan tinggi untuk membuat perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan tersebut yang kemudian diawasi dan dievaluasi secara berkala baik per bulan pada saat rapat rutin pimpinan perguruan tinggi bersama pihak yayasan. Kemudian ada juga evaluasi setiap akhir semester dan terakhir ada evaluasi pada akhir tahun akademik. Dalam memenuhi tenaga pendidik dan kependidikan, kami menerapkan perekrutan berdasarkan kebutuhan sesuai aturan pemerintah terkait dosen tetap dengan mengutamakan keikhlasan dan kesesuaian keahlian calon dosen yang kemudian harus melalui proses penanaman pemahaman tentang kedakwaan agar benar-benar bisa bersama-sama menghasilkan lulusan yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Tenaga pendidik dan tenaga pendidikan kami dukung dan diberi fasilitas dalam mengembangkan diri untuk meningkatkan profesionalitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal sarana prasarana, kami selalu mengevaluasi dan melakukan pengadaan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan memilih kualitas dan menentukan kuantitas barang agar bisa mendukung dalam pelayanan bagi dosen dan mahasiswa, sehingga diharapkan bisa meminimalisir kendala yang mungkin terjadi dalam proses pendidikan. Selain itu, kami juga merekrut dan bekerjasama dengan mitra dalam membangun dan mengawasi sistem informasi bagi perguruan tinggi sehingga informasi dan layanan IT mudah diakses bagi seluruh sivitas akademika. Akhirnya harapan kami semoga ini semua bersamaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga Institut Agama Islam Darul Ghadawah mampu mencetak sumber daya manusia yang menjadi solusi dan selalu eksis dalam menghadapi perkembangan zaman. Perpustakaan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki merupakan perpustakaan yang terintegrasi antara perpustakaan Ma'had Darul Lughah wa Da'wah dengan Jami'ah IAI Darul Lughah wa Da'wah. Perpustakaan ini mempunyai 4 keunggulan. Keunggulan yang pertama dari perpustakaan ini adalah aspek koleksi yang mengkoleksi ribuan judul kitab-kitab turas untuk kajian-kajian keislaman serta pendukung proses perkuliahan di IAI Darul Lughah wa Da'wah. Keunggulan kedua dari perpustakaan ini adalah aspek SDM pengelolanya. Dikelola oleh 3 orang pustakawan profesional yang berlatar belakang sarjana ilmu perpustakaan dengan didukung tenaga-tenaga teknis yang terlatih. Keunggulan yang ketiga, perpustakaan ini memiliki ribuan judul kitab kuning koleksi digital dengan akses dari 30 PC untuk pembacaan koleksi digital tersebut. Keunggulan yang keempat, perpustakaan ini didukung oleh sistem manajemen informasi perpustakaan yang dikembangkan dari aplikasi SLIMS yang digabungkan dengan sistem informasi manajemen pondok pesantren sehingga layanan keanggotaan, layanan penelusuran, layanan referensi, layanan sirkulasi semuanya terotomasi penuh dengan berbasiskan sistem barcode dan RFID. Fakultas Dakwah
Dakwah Institut Agama Islam Darul Lughah wa Dakwah memiliki 2 program studi. Yang pertama adalah S1 Bimbingan dan Konseling Islam, yang kedua S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam. Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam diharapkan mampu mencetak kader-kader yang terjun di dunia dakwah dengan memanfaatkan media, yang mana kita tahu perkembangan media saat ini adalah sangat tepat. Dengan kader yang mumpuni di bidang media memberikan jawaban tantangan perkembangan zaman ini, sehingga dakwah Islam yang sejuk, yang santun, ahli sunnah wal jamaah dapat dinikmati oleh masyarakat dan sebagai sarana pencerahan melalui tangan-tangan lulusan sarjana S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam. Apa yang kami lakukan di Fakultas Dakwah untuk mencetak kader-kader yang mumpuni tersebut adalah berusaha mengkolaborasikan bagaimana pendidikan diniyah yang sebagai fondasi utama para mahasiswa kami yang juga santri di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah dipadukan dengan keilmuan yang mereka miliki, sehingga mampu menjawab solusi-solusi yang dibutuhkan. Terkait visi KPI IAI Dalwa, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam komunikasi dan teknologi informasi di bidang media dakwah. Maka dari itu, misi dari KPI IAI Dalwa adalah pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk menghasilkan tenaga profesional. Yang kedua, melakukan penelitian di bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Yang ketiga, melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAI Darul Lughah wa Dakwah mempersiapkan para mahasiswanya dengan berbagai macam keterampilan dalam bidang media. Yang pertama, kami mempersiapkan laboratorium radio agar para mahasiswa mampu mengasah kemampuan dalam bidang penyiaran. Kami juga mempersiapkan laboratorium pendidikan dalam bidang pertelevisian. KPI IAI Dalwa memiliki Dalwa TV. Di sana teman-teman mahasiswa mampu mengasah keterampilannya dalam bidang presenter dakwah, mampu melakukan editing dan produksi pertelevisian. Sudah banyak karya yang dihasilkan oleh mahasiswa KPI IAI Dalwa dalam bidang pertelevisian. Mahasiswa KPI IAI Dalwa juga memproduksi video dan program-program termasuk advertising yang mana mampu dihasilkan pada videotron perfilman. Kami juga mempersiapkan laboratorium komputer yang memadai untuk memberikan mahasiswa mampu mengasah kemampuan dalam editing video, editing desain grafis, dan macam-macam kegiatan dengan menggunakan aplikasi komputer yang terkini. Sudah banyak prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa KPI IAI Dalwa. Alhamdulillah, setelah saya menimba ilmu di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, saya banyak mendapatkan ilmu bagaimana retorika berbicara dengan baik, ilmu pertelevisian, media, radio, dan masih banyak ilmu-ilmu tentang media lainnya. Dan alhamdulillah juga saya bisa mempraktikkan semua ilmu itu di salah satu stasiun pertelevisian Islam. Dan insya Allah dengan semua ilmu yang saya dapatkan dan saya praktekkan bisa bermanfaat bagi bangsa dan umat.